Oke, kamera on. Halo semuanya, balik lagi di channel Tria Wibawa. Ya, selamat pagi semua dari Ciwidey yang sangat-sangat dingin ini. Udah masuk musim hujan lagi, bener-bener jadi dingin banget udaranya. Oke guys, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Di video kali ini saya mau ada urusan sedikit ke daerah pelosok Ciwidey. Sekarang kita akan main-main ke pedesaan-pedesaan Ciwidey yang masuk lagi ke dalam. Nah, sambil jalan-jalan, sambil saya mau ngebahas soal kelebihan dan kekurangan motor ini, motor istri saya. Honda Scoopy. Ya, jadi alhamdulillah ya, setelah menikah saya dapat rezeki yang sangat besar, saya mendapatkan motor istri saya. Nggak guys, bercanda guys. Ya, jadi kita ke pembahasan sekarang. Saya mau memaparkan setelah sekian lama saya pakai motor ini, cukup lumayan sering. Saya mau berbagi ke kalian apa sih kekurangan dan kelebihan Honda Scoopy. Ya, pembahasan kali ini mungkin bisa bermanfaat buat kalian yang masih menimbang-nimbang membeli motor apa gitu ya, yang ada minat ke Scoopy. Kalian bisa nonton video ini buat jadi referensi dan pertimbangan kalian nantinya. Oke, cerita dulu sedikit. Motor ini adalah Scoopy tahun 2021 apa 2022 gitu ya, lupa. Antara 2021 2022. Kilometernya baru berjalan 3.600. Jadi motor ini udah beberapa tahun tapi kilometernya baru 3.600 ya, pemakaian wanita sih ya. Jadi jarang dipakai jauh gitu, paling dipakai kerja doang sekitar sini. Jadi ya irit kilometernya masih segini. Tapi meskipun kilometernya baru dikit, motor ini tuh menjadi motor pilihan utama gitu buat saya. Kalau misalnya motor ini ada di rumah, saya kemana-mana lebih enak pakai Scoopy gitu, karena dimensinya nggak terlalu gede dan ya singset lah, kemana-mana aja tuh enak gitu, hampang, enak, nggak capek. Oke lah guys, jadi di video kali ini saya mau ngebahas soal kekurangan dan kelebihan Honda Scoopy. Jadi dimulai dari yang pertama, kita bahas kelebihannya dulu. Honda Scoopy ini adalah motor yang tidak bersahabat dengan SPBU. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena motor ini irit banget. Konsumsi bahan bakarnya ada di sekitar 60 km per liter. Gila, itu irit banget. Makanya motor ini ya tidak bersahabat lah dengan SPBU, karena dia sangat sedikit minum bensinnya. Dan itu juga salah satu yang bikin saya seneng gitu pakai motor ini, karena irit. Jadi nggak perlu keluar duit banyak. Yang kedua adalah desainnya. Ya, desainnya kalau saya bilang motor ini tuh timeless ya, karena desainnya itu klasik modern gitu. Kendaraan yang modelnya klasik itu kadang-kadang suka timeless gitu desainnya tuh. Kayak tak lekang oleh waktu, anjay. Kayak desainnya kayak bulat-bulat gitu. Terus stangnya terekspos gini besinya, kayak klasik banget. Lucu lah. Yang klasik gini tuh dimodif banyak gitu, aliran modifikasi yang masuk ke motor ini tuh, kayak kalau culture masuk, ke racing juga masuk gitu. Jadi desainnya tuh menurut saya ya termasuk selera banyak orang lah gitu ya, Honda Scoopy ini. Termasuk saya, karena saya seneng banget desainnya. Apalagi kalau buat cewek gitu, kayak lucu banget. Yang ketiga, dari segi kenyamanan, motor ini lumayan nyaman. Joknya empuk, suspensi juga empuk, meskipun kalau saya rasa yang depan tuh agak sedikit keras ya. Kalau yang belakang empuk sih. Ya, apa ya, kalau bahasa Sundanya tuh ngemplat lah, nggak kaku gitu. Dan joknya juga empuk dan joknya lebar gitu, jadi tersangga dengan baik kita duduk tuh. Ya nyaman lah kalau buat jarak-jarak yang nggak terlalu jauh dalam kota gitu, motor ini nyaman banget. Apalagi dengan dimensinya yang kecil, jadi dipakai selip-selip di jalan, di perkotaan gitu enak gitu, dipakai filtering di kemacetan. Kelebihan yang selanjutnya dari Scoopy ini adalah dia punya charger HP gitu. Itu fitur simple yang sangat-sangat bermanfaat buat yang sibuk gitu ya, yang nggak sempet ngecas HP gitu. Motor Scoopy ini ada charger HP di sini. Motor kecil tapi ada charger HP-nya, lucu banget. Dan ininya juga ditutup ya, jadi kalaupun hujan kita bisa sambil ngecas HP, nggak terbuka. Ya, itu fitur simple tapi cukup bermanfaat. Yang selanjutnya adalah kelebihannya juga bagasinya. Ya, bagasinya ini ya memang nggak terlalu gede,
Cuman dibilang kecil juga enggak, karena dia masuk helm. Jas hujan ya masuk gitu jas hujan. Tapi gini guys, Scoopy-nya ini dibilang gede juga enggak, karena kalau kita masukin jas hujan otomatis helm jadi nggak masuk gitu. Kalau kita masukin helm ya jas hujan jadi nggak masuk, ya pas-pasan lah bagasinya. Cuman ya cukup lah kalau buat motor kecil gitu ya, buat harian tuh ya cukup banget. Sebenarnya banyak guys kelebihan motor ini tuh, tapi kalau di video ini saya cuma bisa nyebutin 6 aja yang saya rasain dan yang paling saya rasain gitu ya, kelebihan dari motor ini. Dan yang keenam ini yang terakhir kelebihan yang bakal saya sebutin, khususnya di tipe Prestige. Motor ini tipe Prestige, dia udah keyless. Enak banget nih fitur keyless nih. Yang pertama kita dapat alarm, jadi ya anti maling itulah, aman lah. Yang kedua yang paling bermanfaat gitu ya. Jadi kalau di parkiran tuh kita jadi nggak usah repot-repot nyari motor gitu, tinggal klik nanti motor ini langsung bunyi. Dan jaraknya tuh lumayan jauh, jadi kalau kalian lupa parkir di mana, bisa langsung diklik aja di remote-nya, nanti dia langsung bunyi sendiri ngasih tahu kalau orang di gitu tah. Wah, sejuk banget guys. Ini by the way, ini saya lagi ada di pelosok Ciwidey ke dalam lagi. Oke, setelah tadi kita ngebahas kelebihan Honda Scoopy, tentunya sebuah produk pasti ada kekurangannya juga. Ini kekurangan yang saya rasain aja ya. Yang pertama yang paling kerasa itu adalah mesinnya tuh pas-pasan gitu, nggak berpower. Ya cukup sih kalau buat sehari-hari yang nggak rusuh gitu, cukup banget. Cuman kalau kita lagi rusuh apalagi jalan tanjakan-tanjakan, menurut saya motor ini tuh mesinnya agak pas-pasan banget gitu. Ya seadanya lah akselerasinya. Ya kalau di kelasnya sih ya lumayan lah, motor ini narik-narik juga kalau di kelas 110 cc. Ya balik lagi, ini motor kecil, mesin kecil, ya inilah yang kita dapat gitu ya. Dan yang kedua kekurangannya lagi ada di sektor mesin lagi. Saya nggak ngerti kenapa motor ini tuh Scoopy gitu ya, bukan punya saya aja, punya teman-teman saya juga yang lain kayak ngalamin juga yang kayak gini, termasuk varian Honda lain juga yang pakai mesin 110 cc kayak Scoopy ini. Dia tuh kadang-kadang tarikan awalnya tuh berbet gitu. Saya nggak tahu kenapa, udah coba ganti filter udara, udah bersihin injektor, cuman tetap aja gitu ada berbet di awal. Saya nggak ngerti itu kenapa. Dan kayaknya semua Honda 110 cc kayak gitu, bukan cuma Scoopy aja, Beat, terus yang lain juga kayak gitulah, kayak berbet di awalnya tuh. Dan yang selanjutnya yang kekurangan yang paling berasa di motor ini adalah tangkinya cuma 4 liter. Ya seperti yang tadi saya bilang, motor itu irit, cuman karena tangkinya kecil cuma 4 liter gitu, jadi cukup lumayan sering lah kita ke SPBU gitu bolak-balik cuma buat ngisi full tank, dan full tanknya cuma 4 liter. Menurut saya itu ya kekurangan lah ya, karena memang jadi ribet gitu ya, harus dikit-dikit ngisi bensin. Yang selanjutnya adalah rem motor ini. Rem motor ini depannya cakram, belakangnya tromol. Menurut saya ini pengeremannya agak sedikit kurang ya. Maksudnya kita harus kalau ngerem ngedadak tuh butuh effort banget buat mencet remnya, pakai tenaga gitu biar motornya bisa berhenti. Motor itu kayaknya buat santai gitu, kalau buat ngebut sih kayaknya agak kurang nyaman, karena mesinnya ya pas-pasan, pengeremannya juga pas-pasan gitu, pakai tromol belakangnya. Depannya udah dis sih, cuman ya tromol ya begitulah, kurang enak lah gitu feel pengereman itu, butuh effort. Dan kekurangan yang terakhir, ini mungkin yang bisa jadi pertimbangan kalian juga ya kalau mau beli motor ini, harganya mahal. Istri saya ini beli Honda Scoopy tahun 2021 apa 2022 gitu, harganya tuh udah 21 juta kalau nggak salah, udah 20 jutaan lebih buat motor sekelas 110 cc gitu ya, 115 cc. Menurut saya 21 juta itu agak kemahalan gitu ya, kalau menurut saya pribadi loh ya. Ini kalau menurut saya sih agak kemahalan, karena dengan uang 21 juta kita bisa dapat motor yang kapasitas mesinnya itu lebih gede gitu ya, kayak Lexi gitu, Frigo, itu kan sekitar segitu juga harganya ya. Jadi menurut saya harga 20 juta lebih itu agak terlalu kemahalan gitu buat motor 110 cc gitu ya. Wah, jalannya sudah mulai jelek guys. Jadi ya saya juga udah mau nyampe tujuan. Jadi mungkin itulah kelebihan dan kekurangan Honda Scoopy. Semoga bisa bermanfaat buat kalian yang masih bingung mau beli motor apa. Scoopy ini bisa jadi
pilihan, tentunya ada kelebihan dan kekurangannya sendiri. Jadi ya mungkin video ini bisa jadi pertimbangan buat kalian yang mau beli motor kecil gitu ya. Oke lah guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.